Pernah kebayang kamu lagi jalan-jalan di mall, lalu tiba-tiba ada seseorang yang membawa pisau dan mulai melakukan penyerangan secara acak, termasuk kamu. Atau kamu dan temanmu cuman ingin naik motor ke taman terdekat, tapi berakhir dengan ditikam berulang kali di leher hingga tewas. Emosi yang tidak terkendali bisa seketika mengubah tempat ramai menjadi arena maut. Kalau kamu lihat ini dan ini, itu memang bukan video dan foto biasa. Next for CB mengungkap fakta secara nyata. Ruang publik adalah salah satu tempat yang dipandang aman oleh banyak orang, baik itu kafe, mall, stasiun, dan taman bermain, bahkan tempat ibadah. Tapi hari ini, ruang publik bukan lagi tempat yang sepenuhnya aman. Dalam sekejap, bisa berubah menjadi tempat yang mengerikan. Bahkan, nyawa seseorang bisa begitu saja hilang di tempat ramai. Inilah berbagai kasus penyerangan yang terjadi di ruang publik. Di video ini, kita mulai dengan kasus pertama. Kasus yang baru-baru ini terjadi pada seorang wanita bernama Iryana Zarutska. Ia merupakan seorang pengungsi dari Ukraina, berusia 23 tahun, yang melarikan diri dari negaranya karena adanya invasi Rusia. Ia ditusuk di kereta Blue Line di Charlotte, North Carolina pada 22 Agustus 2025. Kejadian ini terjadi hanya beberapa menit setelah ia naik dan duduk di kereta tersebut. Ia ditikam tanpa alasan yang jelas. Pelakunya adalah DeCarlos Brown, seorang tunawisma dengan riwayat kriminal dan gangguan mental. Pelaku langsung ditangkap di pemberhentian selanjutnya. Tragedi ini memicu perdebatan publik tentang keamanan transportasi, sistem peradilan, dan keselamatan imigran. Kasus yang kedua adalah kasus yang terjadi pada seorang wanita bernama Jessica Hopkins, warga negara Inggris yang ditemukan tewas di Cowpeach City Hall, distrik Cham Karmon, Phnom Penh, Kamboja. Kasus ini terjadi pada tanggal 29 Agustus 2025 yang lalu, yang berawal dari konflik cinta segitiga antara Hopkins dan Nganda Glody, yang merupakan teman serumahnya. Menurut keterangan saksi dan polisi, keduanya sempat naik motor bersama ke taman tersebut. Kemudian terjadi pertengkaran yang hebat, yang membuat Glody mendorong Hopkins hingga terjatuh. Glody lalu menikam korban berulang kali di leher hingga tewas. Ia pun kemudian melarikan diri. Glody pun akhirnya ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2025 di sebuah salon kecantikan bernama Zola Salon yang berjarak 1,5 kilometer dari tempat kejadian. Ia mengaku membunuh Hopkins karena cemburu usai mengetahui hubungan asmara antara Hopkins dengan pacarnya. Sehingga diduga ini menjadi motif utama penganiayaan brutal ini. Kasus selanjutnya adalah penusukan massal yang terjadi di salah satu mall terbesar di Sydney, Australia, yaitu Mall Westfield di Bondi Junction. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 April 2024 yang lalu. Seorang pria berusia 40 tahun, di video ini terlihat jelas bahwa Joel Cauchi masuk ke dalam mall membawa pisau. Bahkan terlihat di video ini, ia sedang bersiap-siap untuk melakukan penusukan massal tersebut. Dalam waktu kurang dari 3 menit, 6 orang tewas dan belasan orang luka-luka, termasuk seorang bayi yang sempat kritis, namun akhirnya masih bisa diselamatkan. Orang-orang berteriak, berhamburan, mencari tempat yang aman.
Namun hanya satu orang yang dapat menghentikan penyerangan ini, yaitu inspektur polisi bernama Amy Scott. Dengan keberanian yang dimilikinya, ia menghadang pelaku dan langsung melayangkan tembakan, sehingga akhirnya pelaku tewas di tempat. Penyelidikan menyebut pelaku tidak terkait dengan terorisme, tapi Joel Cauchi diketahui memiliki kesehatan mental yang serius. Kasus selanjutnya adalah kasus penyerangan di stasiun Tokyo yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 2021 di kereta Keio Line yang sedang menuju ke Shinjuku. Pelaku berusia 24 tahun. Namanya Kyota Hattori. Ia naik kereta dengan mengenakan jas hijau dan rompi ungu. Kostum yang sangat mirip dengan karakter fiksi Joker. Tanpa diduga, ia mengeluarkan pisau yang sangat panjang dan mulai menikam penumpang secara acak. Tak hanya itu, ia juga mengeluarkan api di dalam gerbong. Asap tebal memenuhi kereta. Orang-orang menjerit, berusaha memecahkan jendela untuk menyelamatkan diri. Sebanyak 17 orang terluka. Salah satunya seorang pria lanjut usia berusia 70 tahun. Ia mengalami luka tusuk parah di bagian dada. Beruntung tidak ada korban meninggal dalam kejadian ini. Polisi menangkap Hattori di lokasi. Ia tidak melawan dan malah duduk tenang sambil merokok setelah serangan. Dalam interogasinya, Hattori mengaku bahwa ia ingin membunuh orang sebanyak mungkin dan berharap dijatuhi hukuman mati. Kegagalan dalam hidupnya, mulai dari kehilangan pekerjaan, tidak mempunyai teman, mendorong dirinya untuk menciptakan teror agar terkenal, seperti obsesinya dari tokoh Joker. Kasus yang terakhir ini terjadi di Indonesia, tepatnya di gereja Santa Litwina di Sleman. Terjadi pada hari Minggu, 11 Februari 2018. Pria bernama Sulan bin Slamet, berusia sekitar 23 tahun, asal Banyuwangi, tiba-tiba masuk ke gereja dengan membawa pedang sepanjang 1 meter. Penyerangan ini terjadi saat misa berlangsung. Ia menyerang jemaat secara acak, termasuk Pastor Edmund Prier yang sedang memimpin misa juga diserang, dan pastor mengalami luka berat di bagian kepala. Jemaat lain berusaha menyelamatkan diri, sedangkan pelaku naik ke altar sembari mengayunkan pedang dan merusak beberapa patung di gereja. Tidak ada korban jiwa, akan tetapi ada 4 orang yang mengalami luka serius. Polisi datang sekitar 15 menit setelah laporan masuk. Dan ketika pelaku akan ditangkap, ia menyerang polisi dengan pedangnya. Akhirnya polisi terpaksa menembak pelaku untuk melumpuhkannya. Dan setelahnya pelaku dilarikan ke rumah sakit UGM. Berdasarkan penyelidikan, polisi menduga bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Namun ada spekulasi lain, yaitu berkaitan dengan radikalisme dan intoleransi karena menyerang tempat ibadah. Kasus-kasus penyerangan yang terjadi di ruang publik menunjukkan betapa rapuhnya rasa aman di ruang publik. Kasus-kasus ini mengingatkan kita bahwa ruang publik bukan hanya milik bersama, tetapi juga tanggung jawab bersama. Emosi yang tidak terkendali dan amarah yang dibiarkan berkembang, perasaan yang tidak dikendalikan, bisa seketika mengubah tempat ramai menjadi arena maut. Citra dari Mix4CB pamit undur diri. Kalau kamu suka dengan video-video kita, boleh tekan like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifikasi.